Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Salsabila dengan NIM 205231149 dari kelas Perbankan Syariah 4D. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu ada pengertian, tujuan, instrumen, dan jenis-jenis dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun 4 tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan inflasi. Dan yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Instrumen kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, pajak. Dengan menaikkan taraf pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi taraf pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. 2. Politik anggaran. Dengan adanya politik anggaran, pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang, surplus atau defisit. 3. Pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat hutang negara atau SUN. Macam-macam kebijakan fiskal ditinjau dari segi teori dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan fiskal yang disengaja merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang tidak disengaja merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terjadi fluktuasi. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan ekonomi yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Adapun tujuan kebijakan moneter, yang pertama, kesempatan kerja, 2. Kestabilan harga, 3. Neraca pembayaran internasional, 4. Mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian, 5. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga, 6. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi, dan yang ketujuh, membantu pemerintah melaksanakan kebijakan yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Instrumen kebijakan moneter. A. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar,
pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, jika ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain Sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. B. Fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Jika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat untuk menabung. Begitu juga sebaliknya. Jika terjadi kondisi deflasi di mana jumlah uang yang beredar sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank umum. C. Tingkat cadangan wajib. Tingkat cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan tingkat cadangan wajib, sedangkan untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. D. Kredit selektif. Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit. E. Bujukan moral. Kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang kepada bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian. Jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam mengambil keputusan terkait peredaran uang, Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. 1. Kebijakan moneter ekspansif merupakan jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Wujud dari kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. 2. Kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan moneter yang diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.